welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Strawberry Pie. Hari ini kita akan mendiskusikan episode terbaru dari webtoon favorit kita, yaitu Love Revolution episode 381. Wah, nggak nyangka ya, ternyata dalam hitungan beberapa bulan ke depan Love Revolution asli bener-bener akan tamat. Jadi kayaknya sayang banget kalau kita nggak nikmatin saat-saat ini ke depan, karena kita bakal ditinggal sama webtoon favorit kita setelah sekian lamanya. Wah, aku nggak nyangka sih, ternyata sebentar lagi bakal tamat. Tapi itu bakal berlangsung di tahun depan. Jadi untuk itu kita bakal bahas lagi Love Revolution kali ini. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, di sini terlihat Jarim sedang merayakan ulang tahun bersama Jinhee dan Han Song-yi. Nah, di antara itu ada percakapan Jinhee dan Song-yi yang berbunyi, "Kau nanti datang hari Sabtu juga?" "Ya iyalah." "Kau seperti pemadam kebakaran ya, selalu muncul saat ada api." Nah, Jinhee menjawab, "Oh, gila." "Selamat ulang tahun." Lucu banget lagunya. "Lusa apinya akan padam." Nah, di sini kelihatan banget sih kalau Jinhee masih asik sendiri sama Song-yi. Sementara itu Jarim masih tetap aja ngecekin HP terus. Nah, pas Jarim ngecek HP terus itu, Jarim lihat chat dia sama Gongju. Di sini Jarim menulis, "Aku akan ke rumahmu besok setelah perayaan ulang tahun." Lalu Gongju Yong menjawab, "Baiklah, sepertinya aku tidak bisa menghubungimu karena besok ada tryout." Di sini Jarim menjawab, "Oke, semoga sukses ujiannya." Di lain sisi, ternyata Jinhee ini terus aja merhatiin Jarim yang masih ngetik SMS di HP-nya. Lalu Jinhee pun bertanya, "Juyong?" Lalu Jarim pun menjawab, "Oh iya." Di sini Sujin bertanya, "Kenapa? Dia nggak bisa dihubungi?" Nah, di sini Jarim menjawab, "Dia ada ujian tryout besok." Ya, jadi begitu deh. Nih, di sini Jinhee bertanya, "Tapi kenapa kamu nggak bisa berpaling dari HP?" Lalu Jarim pun menjawab, "Hanya saja aku mengkhawatirkan sesuatu." Nah, di sini ada yang bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Sujin di sini juga bingung. Tapi di sini Jinhee berkata, Aku paham maksudmu. Setelah ujian tryout, besok pasti akan baik-baik saja. Tunggu saja." Lalu Jarim pun menjawab, "Oke." Di sini nampak terlihat kalau Wang Jarim sekarang udah mulai sedih gitu. Nggak mulai sih, tapi emang sejak awal mereka berhubungan kembali emang udah semenyedihkan ini. Karena Gongju Yong udah berubah, tepatnya sih nggak berubah ya, cuman dia balik fokus ke dunianya sebelum dia ketemu sama Kwak Bokyong, yaitu mantannya sendiri. Dulu kan Gongju Yong lumayan nggak pedulian ya. Jadi di sini kelihatan kalau Gongju Yong fokus banget sama ujiannya dan terus-terusan belajar agar dapat nilai yang bagus pas ujian berlangsung. Nah, setelah itu 2 hari kemudian Jarim ngecek SMS-nya, yaitu chat Jarim ke Gongju Yong. Tulisannya begini, "Apa kau mengerjakan ujian dengan baik? Kau di kelas? Kalau nggak di kelas, kamu di mana? Hubungi aku ya, Juyong." Nah, di sini kelihatan banget sih kalau Gongju itu udah mulai low respon gitu, jarang banget ngecek HP dan jawabin SMS. Gongju pun menjawab, "Di tempat les." Nah, di sini Jarim menjawab, "Oke, hubungi aku kalau sudah selesai. Hari ini kita bisa ketemu." Nah, begitulah tulisan di dalam SMS Jarim dan Gongju Yong. Jarim ini tetap aja termenung terdiam melihat handphonenya. Lalu Aram pun berkata pada teman-teman yang lain, "Kerja bagus." Di sini Jion menjawab, "Ya, jadi tidak sengaja memberi kejutan. Ini hadiah, tolong diterima ya." Lalu salah satu dari mereka berkata, "Di sini Jion." Lalu Jion pun menjawab, "Hah? Hasil ujiannya terbakar." Lalu Jinhee pun berkata, "Aku pikir kalian tidak datang." Yemin lalu meminta maaf dan berkata, "Hari ini kan ulang tahun Jarim."
Jion lalu berkata, setidaknya ujian kali ini bertepatan dengan ultah Jarim. Lalu Jarim pun menerima hadiah mereka dan berkata, oh iya, thank you. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, hei, kami sudah datang tapi kenapa kau terus melihat ponselmu? Jarim lalu berkata, ah maaf. Ya seperti yang kalian tahu sih, jadi Jarim ini masih nungguin balesan chat dari Gong Juyong. Tapi di sini akhirnya Wang Jarim melanjutin perayaan ulang tahunnya. Dan ada yang bilang, kenapa? Kau harus jadi lebih baik lagi, kau harus melakukannya dengan baik. Nah salah satu dari mereka berkata, angkanya 19 agak seksi ya. Wow, masa remajaku sudah berakhir, holy shit. Begitulah percakapan mereka di depan kue ulang tahun yang berataskan lilin bertuliskan 19. Lalu mereka pun menyanyikan lagu ulang tahun di perayaan Wang Jarim. Ya, mereka sambil merayakan dengan memfoto Jarim yang sedang make a wish dengan kue di depannya. Sementara itu, Oh Aram di belakang Jarim tengah berpose membawa 2 paha ayam. Ya ini lucu banget sih. Lalu ada yang berkata, hey, make a wish, potong kuenya juga. Nah di sini kelihatan sih siapa yang bilang. Kayaknya Oh Aram ya, karena udah ngebet banget sama kuenya. Lalu ada yang berkata, hey, hentikan, kecuali ini. Nah di sini kelihatan banget kalau Jarim itu nggak fokus karena ngeliatin HP-nya. Padahal teman-temannya rame banget. Seusai perayaan ulang tahun Wang Jarim, Jarim pun mengecek handphonenya dan mendapati ternyata SMS-nya belum dibales sama sekali sama Gong Juyong. Lalu Jarim ini nelpon dong sama Gong Juyong. Lalu diangkatlah telepon itu. Lalu Jarim pun berkata, Juyong. Di sini malah Gong Ju menjawab, aku tidak bisa menelpon sekarang. Nah di sini malah langsung dimatiin sama Gong Juyong. Nah di sini kelihatan banget sih kalau Gong Ju lagi sibuk sama ujiannya. Lalu Gong Ju pun menulis SMS pada Jarim, maaf, aku tidak bisa menemuimu hari ini. Sementara itu chat Jarim aja belum dibales. Nah di sini kan kelihatan di tempat les Gong Ju matiin telepon dari Jarim. Lalu ia pun menunduk dan menghela nafas. Terlihat di sampingnya hasil ujian tryout-nya yang ternyata bernilai buruk. Tulisannya 6 sih, berarti kan buruk ya. Lalu ada temennya yang sengaja nulis dia dapat nilai 6. Bisa dibayangin gak sih, udah capek-capek belajar segitu kerasnya, terus sampai nyuekin Wang Jarim, sampai sedingin itu, tapi akhirnya nggak kelihatan dan tetap aja nilainya buruk. Aku nggak tahu sih sebelumnya kalau dia nggak sekeras itu belajar nilainya bakal berapa dan sekarang berapa, tapi ya sepertinya emang udah semaksimal itu dan hasilnya masih buruk. Tapi jujur aku nggak yakin sih kalau masalah ini, yaitu masalah Gong Juyong ini maksa untuk jadi lebih baik lewat akademis ya. Maksudnya ya dia jadi lebih fokus pada masa depannya, itu beneran bakal jadi solusi buat semua masalah ini. Aku masih tetap nggak yakin sih. Dan apalagi Gong Juyong itu udah mulai berubah tapi nggak natural, jadi emang terpaksa gitu. Emang sengaja, dan Jarim ini emang udah bingung aja. Tapi kelihatan sih kalau Jarim ini mau dikembangkan lagi karakternya, karena ya ampun, masa ya ceritanya gini-gini aja. Maksudnya Gong Juyongnya bakal berkembang terus bakal kembali ceria gitu kan, nggak juga sih. Ya intinya kalau Wang Jarim ada effort lebih lah. Dulu kan pernah itu Wang Jarim nawarin pekerjaan ke agensinya buat Gong Juyong ikut jadi model juga, tapi ternyata gagal. Maksudnya gagal ya kayaknya mereka nggak nerima model semacam Gong Juyong. Tapi intinya sih take it easy gitu aja lah. Maksudnya Gong Juyongnya nggak terlalu memaksa itu buat tampil jauh lebih baik di depan Jarim. Dan di sisi lain Jarim juga
jangan terlalu nggak peka gitu loh. Ya aku tahu Jarimnya udah banyak kerjaan dan masih bingung dengan sifat Gongju yang tidak terlalu terbuka. Tapi di sini harusnya Wangja paham dong posisinya Gongju itu kenapa berbeda, terus kenapa sekaku ini buat dapet masa depan yang jauh lebih baik. Ya maksudku lihat aja Wang Jarim kan biasa aja tuh, jalanin juga pacarannya dulu normal-normal aja walaupun dia masih merintis menuju masa depan. Nah di sini bedanya Gong Ju-yong terlalu berlebihan gitu dalam memaksakan dirinya ngerjain semuanya serba sendiri. Ya walaupun kelihatan banget sih kalau Gong Ju-yong itu nggak suka ditolong, malah kelihatan banget kalau dia kekanak-kanakan terus nggak bisa diandelin, jadi dia berusaha sendiri. Ya you know lah kenapa kok Gong Ju-yong nggak mau lagi ditolong sama Lee Kyung-woo, ya karena kelihatan banget Gong Ju-yongnya itu nyusahin banget dan ngandelin teman-temannya gitu. Jadi terpaksa Gong Ju-yong harus mutus masalahnya sendiri. Tapi ya pada akhirnya kita akan diperlihatkan kalau Gong Ju-yong akan mulai berdamai dengan dirinya sendiri dan gak terlalu memaksakan diri buat merintis masa depan sendiri. Ya kelihatan sih kalau mereka ini kayak menjalankan masa depannya sendiri-sendiri. Gong Ju-yong pengen gitu diandelin sama Wang Jarim dengan susah payah, maksudnya ya dengan jerih payahnya sendiri. Tapi kan pada akhirnya kelihatan kalau Wang Jarim ini yang tadinya gak peka sekarang itu bakal mulai fokus buat bantuin Gong Ju-yong, maksudnya bantu Gong Ju-yong buat merintis masa depannya, bukan malah Gong Ju-yongnya yang merintis masa depannya sendiri. Baiklah, kita balik ke pembahasan. Di sini Gong Ju-yong pergi dari tempat duduknya. Nah, dia berpapasan sama Sang Hun nih. Sang Hun pun bertanya, "Mau kemana?" Gong Ju-yong pun menjawab, "Cuci muka." Lalu Sang Hun bertanya, "Apa nilaimu membaik?" Gong Ju menjawab, "Tidak, aku banyak yang salah." Lalu Gong Ju pun pergi. Terlihat di sana HP Gong Ju itu getar-getar lagi gitu. Kayaknya ada notifikasi dari Wang Jarim, tapi karena ditinggal jadi nggak diangkat gitu. Waktu pun berlalu dan mulai menunjukkan pukul 20:19, ya jam 8 malam sih. Di sini kelihatan Gong Ju-yong masih sibuk belajar di tempat les, lalu hendak mencoba mengecek HP-nya. Lalu Gong Ju pun berkata, "Perutku sakit karena lapar. Jam berapa ini? Maka aja lalu pulang." Di sini kelihatan Gong Ju buka HP, ternyata ada 3 panggilan tak terjawab dari Jarim. Di situ kelihatan Jarim chat Gong Ju dari jam 6:30. "Aku tak bisa menghubungimu. Aku ada di depan rumahmu. Aku tunggu." Begitulah tulisan dari SMS Wang Jarim. Lalu Gong Ju-yong ini ngeliat jam dong, dan jam menunjukkan jam 20:21. Gong Ju lalu mikir dia pasti sudah pergi. Lalu Gong Ju pun nelpon Jarim. Lalu Gong Ju berkata, "Kamu di mana?" Lalu Jarim pun menjawab, "Di depan rumahmu." Nah, Gong Ju ini kaget dong. Lalu berkata, "Kau tidak pergi. Kenapa?" Aku ke sana." "Itu di depan rumah, kata sandi rumahku 0304. Masuklah, di luar dingin." Seusai mematikan teleponnya, Gong Ju pun pulang. Sementara itu Wang Jarim masih menunggu di depan rumahnya. Tak lama kemudian, jam menunjukkan pukul 20:42. Gong Ju baru sampai di rumah. Jarim itu masih nungguin Gong Ju di depan pintu. Lalu Gong Ju ini berkata, "Kau sedang apa? Aku sudah bilang kan, masuk saja. Kalau kau masuk angin gimana? Kenapa bajumu terbuka sekali?" Dengan paniknya Gong Ju bertanya. Lalu Jarim pun menjawab dengan tenang, "Sudah datang." Lalu Gong Ju pun membukakan pintu. "Masuk dulu." Di dalam rumah Gong Ju itu naikin suhu ruangan sampai 26 derajat. Gong Ju itu nutupin paha Jarim dengan selimutnya. Jarim pun hanya terdiam melihat selimut itu. Di sini Gong Ju nyiapin minuman, lalu Gong Ju ngasih minuman itu ke Jarim. Gong Ju lalu berkata, "Ini masih panas, minumlah perlahan." Sementara itu Gong Ju masih sibuk memasak di belakang. Lalu Jarim pun bertanya, "Ada yang bisa ku bantu?" Lalu Gong Ju menjawab, "Tidak,
duduk saja. Lalu Gongju pun bertanya pada Wang Jarim, kenapa kau menungguku? Di sini Jarim menjawab, gak apa-apa, besok kan hari Minggu. Lalu Gongju lagi, bukan itu yang aku tanyakan. Jarim menjawab, hanya karena aku merindukanmu. Tapi di sini Gongju hanya terdiam, dan kemudian suasana hening sesaat. Lalu Gongju pun menyodorkan makanan, lalu berkata, makanlah selagi hangat. Jarim ini bertanya dong, kenapa kau tidak menghubungiku? Gongju menjawab, aku sedang mengatur catatanku karena nilaiku benar-benar hancur. Makanlah. Jarim ini diam dong. Lalu Gongju berkata, jadi aku tak ingin menemuimu. Jarim menjawab, jadi begitu. Di bulan Juni nanti pasti nilaimu akan naik karena kau sudah bekerja sangat keras. Kedepannya, ayo kita belajar bersama. Lalu Gong Ju-yong membuang mukanya gitu. Di sini Jarim mengingat dulu di mana Gong Ju yang susah dicari akhir-akhir ini. Jarim pun bertanya, apa kau sengaja menghindariku? Gong Ju menjawab, iya, karena aku tidak bisa fokus saat melihatmu. Di sini Wang Jarim meminta maaf dong, tapi Gong Ju-yongnya diem aja. Lalu ia membuang mukanya dan menghela nafas. Lalu terdengarlah suara keroncongan dari perut Gong Ju-yong. Ternyata Gong Ju-yong ini masih kelaparan dari tadi. Nah di sini Wang Jarim tanya dong, apa kau belum makan? Gong Ju menjawab, iya, ayo makan dulu. Di pikiran Jarim, sampai sekarang kau bahkan tidak bisa makan. Kau benar-benar sangat sibuk. Aku bahkan tidak bisa menghubungimu. Lalu Gong Ju pun bertanya, apa rasanya enak? Jarim pun menjawab, iya, masakanmu selalu lezat. Lalu Jarim pun bertanya dong, aku boleh tidur di sini? Gong Ju pun menjawab, iya, kalau itu maumu. Waktu pun berlalu di mana Jarim ini udah tertidur sebentar di atas kasurnya. Tapi di sini Jarim tidur terus kebangun karena Gong Ju nggak ada di sampingnya. Di sini jam menunjukkan pukul 4:37 di waktu pagi. Nah, di sini Gong Ju masih sibuk belajar. Ya ampun, pagi-pagi masih belajar loh. Gong Ju balik tidur lalu dia pun membelakangi Jarim. Jarim lihat punggung Gong Ju. Jarim ini terdiam. Lalu tak lama kemudian ia menangis. Nggak tahu deh, ini perasaannya campur aduk karena ya seberat itulah menghadapi Gong Ju-yong yang udah berubah dan nggak sama lagi seperti dulu. Walaupun begitu, di akhir panel ternyata Gong Ju-yong berbalik dan memeluk Wang Jarim yang tengah menangis. Bersambung, waduh, entah itu berbalik karena dengar suara Jarim nangis atau dia sadar kalau Wang Jarim itu masih bangun. Ya nggak tahu deh, gimana menurut kalian episode kali ini? Tulis pendapat kamu di komentar ya, karena aku tidak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, bye-bye.